Suami juga deg-degan pas ngelihat hasil positif. Kaget dong, aku yang kaget, suami yang senang. Kenapa aku kaget? Karena aku khawatir hasil positif dengan berdarah ini kayaknya nggak baik-baik aja nih. Dokter juga nyaranin buat aku selama 1 minggu bed rest. Kita harus ngurangin aktivitas dan lakukan semua kegiatan itu cukup di kasur aja. Selama 1 minggu aku cuma bangun itu, berdiri, cuma buat mandi, pipis, sama sikat gigi. Selebihnya aku lakukan di kasur. Hari Senin pulang dari dokter itu, aku langsung istirahat. Pas pipis ada bercak darah, tapi dikit. Ya udah aku kira ya udah karena mungkin obatnya belum bekerja kali, obat yang aku minum. Besoknya hari Selasa masih ada darah. Aku tetap rutin tes pack kan. Masih ada garis 2. Hari Rabu, Kamis, Jumat selalu kayak gitu. Di hari Sabtu itu aku ngalamin perdarahannya itu lebih banyak, dan pas aku pipis, air pipisnya udah selesai, tapi darah yang ngalir itu masih ada. Itu cukup mengkhawatirkan. Sampai aku WA dokter, aku konsultasi. Dokter nyaranin obatnya tetap diminum, tetap bed rest, nanti hari Senin kita cek lagi. Terus di hari Senin, tanggal 15 Februari, aku datang cek lagi, kontrol lagi ke dokter. Aku ceritain selama 1 minggu bed rest, masih mengalami perdarahan. Terus gak ada nyeri perut dan nyeri punggung. Karena sebelumnya, di kontrol sebelumnya itu dokter mewanti-wanti kalau misal perdarahan banyak, sakit perut hingga sakit punggung, segera ke UGD. Takutnya nanti indikasinya ke kehamilan ektopik. Kalau kehamilan ektopik, dokter bilang harus ada tindakan operasi. Dah tuh, di tanggal 15 itu pas aku kontrol, sekalian USG. Dicek sama dokter, dinding rahimku ternyata udah mulai menipis. Kantong kehamilan juga tetap nggak ada. Terus dokter butuh pengecekan lab yang lebih akurat, yaitu pengecekan kadar hormon HCG di dalam darah dalam bentuk kuantitatif. Itu di rumah sakit itu ternyata reagen pengecekannya kosong. Semenjak COVID ini udah setiap dipesan nggak pernah datang. Jadi sampel darah aku harus dikirim ke lab di Jakarta buat dicek. Terus karena hasilnya cukup lama, dokter ngeresepin antibiotik sama peluruh. Tapi selagi nunggu hasil kadar hormon HCG itu keluar, suamiku bilang peluruhnya nanti aja deh dok, nunggu sampai hasil labnya keluar gitu. Ya udah dokternya ngasih antibiotik aja. Tapi tetap diingetin kalau misal ada perdarahan terus nyeri, tetap harus segera ke UGD. Dah selesai kan hari tanggal 15 Februari kontrol. Jadi obat-obat yang aku minum di minggu selama bed rest semua berhenti, semua stop. Bahkan penguat kandungan juga nggak aku konsumsi lagi. Terus keesokan harinya di tanggal 16 aku tetap bed rest karena suamiku menyarankan tetap bed rest, nggak boleh beraktivitas dulu. Dari jam 11 sampai jam 3 sore itu perutku sakit banget, nyeri banget, lebih sakit dari pas mau menstruasi. Biasanya ada nih beberapa cewek yang ngalamin nyeri perut, biasanya dibawa tidur atau istirahat bentar 2-3 jam udah hilang tuh rasa sakitnya. Nah ini tuh yang aku rasain sakit banget, stabil konstan. Aku bawa merem, aku bawa tidur, tetap aja ke bawah tidur itu rasa sakitnya. Sampai aku udah nggak tahan lagi, udah rasanya pengen ke UGD. Kayaknya ini sakit yang dibilang dokter deh, kayaknya aku harus ke UGD nih. Tapi di sisi lain aku tetap pengen di rumah aja, nggak mau ke rumah sakit. Soalnya kan COVID ya, kayak ke UGD tuh orang-orang dengan berbagai keluhan ngumpul semua di sana. Jadi
Ya udahlah, bertahan dulu di rumah, tahan-tahan aja sakitnya. Dah mulai agak, setelah asar mulai agak reda. Pas aku pipis, ternyata ada gumpalan yang keluar. Gumpalannya lumayan, ukuran 4 jari orang dewasa segini. Aku kasih lihat ke suamiku. Dilihat kan, terus mungkin ini kali ya yang nggak jadi, yang nggak bisa berkembang. Yaudah, ikhlas kan, aku sama suami udah ikhlas. Terus langsung ngabarin orang tua, cerita kalau udah kayak gini. Terus hari Rabu, Kamis, Jumat di tanggal 17, 18, 19 nya itu tetap ngeluarin darah kayak menstruasi biasa. Terus nyerinya udah berkurang. Di hari Senin lagi, jadi tiap hari Senin ya aku kontrol. Di hari Senin lagi datang lagi ke dokter, USG lagi. Dan kebetulan di hari itu juga hasil lab hormon HCG-nya juga keluar. Hasil USG-nya dokter lihat rahimku udah menipis. Terus dokter juga bilang ini nggak perlu tindakan kuret. Bersyukurnya ini nggak perlu kuret. Terus dari hasil lab HCG-nya itu nilainya 90,6. Sedangkan kalau misal untuk normalnya di bawah, di usia kehamilan 4-7 minggu itu di atas 612. Yaudah, dokter udah diagnosa pastinya ini udah keguguran. Dan obat waktu itu yang dikasih cuma untuk perdarahan habis melahirkan atau habis keguguran. Dan saran dokter, aku tetap harus konsumsi asam folat karena itu bagus untuk persiapan kehamilan. Nah, dokter itu juga nyaranin buat aku dan suami setelah keguguran ini nggak boleh hamil selama 3 bulan. Jadi selama 3 bulan ini biarkan organ reproduksiku kembali normal dulu, biar dia pulih dulu, baru nanti bisa program lagi. Yaudah, selama 1 tahun aku dan suami menantikan buah hati. Terus sebenarnya bulan Februari itu enif 1 tahun aku dan suami sih. Awalnya seneng, alhamdulillah, mungkin ini kado pernikahan, tapi Allah tahu mana yang terbaik buat kita. Kok mungkin ini belum rezeki kita, nggak apa-apa. Dokter juga jelasin kalau nggak salah aku keguguran di minggu awal, di awal-awal kehamilan, di minggu-minggu yang sangat muda itu biasanya karena kelainan kromosom. Karena aku kan bilang, dok aku sepedaan, apakah ngaruh gitu. Terus dokter bilang nggak segampang itu aktivitas fisik dapat menyebabkan keguguran. Yang paling memungkinkan ini karena kelainan kromosom. Jadi mungkin aja janinnya gagal berkembang gitu. Ya semoga nanti secepatnya dikasih keturunan lagi. Dan buat ibu-ibu lain di luar sana juga, semoga nanti cepat dapat momongan. Kapanpun itu semua udah diatur sama Allah. Yang sabar dan tetap berusaha berdoa. Dadah.